Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Rifai dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2G dengan nomor NIM 205231279. Di sini saya akan menerangkan ulang tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan konflik masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Jati. Dalam pelafalan Belanda ia tersebut sebagai Giyanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jati Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Masa silang perjanjian Giyanti ini dibuat rangka meredam api konflik telah terjadi berturut-turut. Pasca perpindahan keraton Kartosura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pangan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Suhu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredahan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubumi II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Mereka minta izin bareng kakeknya Pakubuwana II, daripada lumpuh saya kurang lebih baik dibuang saja. Buanglah ke mana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya diberi sangu 3000 M ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Malamnya pergi, sejak itulah pecah perang Mangkubumi. Puluhan ribu prajurit Kompeni Prajurit Jawa tewas. Ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Kali perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754 nota kesepahaman antara VOC dengan muka bumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Namun tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada November 4, 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Moschel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penanda tangan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal istilah Palian Negeri. Ini menjadi awal mulanya naik tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana dengan Senopati ing Ngalangga Sayyidin Panotagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, kemudian namanya tanggal 15 Februari 1755. Lalu itu ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tadi, yaitu atribut-atribut keraton, antara lain yaitu keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I. Kedua bahasa Jogja meneruskan pada dialek namanya bahasa Bagon. Tapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah juga
aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Jadi tidak disebutkan jadi wilayah mana, itu hanya terdapat di dalam pembicaraan yang berkepanjangan baru selesai sekitar 20 tahun. Yaitu yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Itu sengaja diacak sepertinya sehingga banyak wilayah tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja, sekelilingnya wilayah Solo. Wilayahnya Solo, sekelilingnya wilayah Jogja, mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam pergerakan pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Dan ini membuat Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamiyesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing negeri Surakarta Adiningrat. Belahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stopford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah karena adanya Pangkulaman. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki tempat wilayah pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan modal orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi. Hal ini mengantarkan Jawa yang dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan tahun 1940-an membuat mengalami nasib-nasib yang berbeda. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.